semua lebih semangat lagi. Mari kita tepuk semangat ya bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk meningkatkan kesejahteraan lansia itu memerlukan peran dari berbagai pihak. Di antaranya yang pertama itu peran dari pemerintah, yang kedua itu peran dari keluarga, dan yang ketiga itu peran dari masyarakat. Nah, peran dari pemerintah sendiri ini ada di dalam flip chart 8 ya Bapak Ibu. Ini yang pertama itu peran dari pemerintah, antara lain yang pertama itu membuat kemudahan bagi lansia untuk menggunakan fasilitas umum. Untuk menggunakan fasilitas umum sendiri itu antara lain yang pertama apabila ada lansia yang menggunakan tongkat, itu disediakan jalan sendiri, jadi dipisah dengan maksudnya yang kita yang masih normal, masih sehat begitu ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua itu disediakan lift khusus untuk bangunan yang bertingkat. Nah, biasanya nih kalau misal ada lansia yang ikut cucunya atau keluarganya atau anaknya yang berlibur atau menengok ke rumah sakit, kan biasanya gedungnya bertingkat ya Bapak Ibu ya. Itu biasanya disediakan lift khusus untuk lansia tersebut supaya mempermudah begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga itu biasanya disediakan disediakan jalan untuk lansia yang jalan menggunakan tongkat. Jadi kalau misal jalan itu nggak bertabrakan gitu biasanya ya Bapak Ibu ya, kan udah jalannya susah, kadang ditabrak-tabrak sama yang masih sehat gitu kan, kadang membahayakan juga bagi lansia. Nah, yang kedua itu memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan agar pihak moda transportasi mendahulukan lansia dan memprioritaskan tempat duduk untuk lansia. Nah, kemudahan di sini biasanya kalau misal dalam perjalanan itu kalau misal menggunakan bus seharusnya itu dikasih kayak label gitu ya Bapak Ibu ya, di tempat kursi itu ada tulisan tempat duduk khusus lansia. Jadi selain lansia tidak boleh menempati tempat duduk tersebut. Nah, yang kedua itu contohnya itu kalau misal nih ada lansia yang bepergian menggunakan kereta api. Biasanya kan kalau misal naik atau turunnya itu kan susah ya Bapak Ibu ya. Apalagi kita yang orang maksudnya masih muda aja kadang kan harus menggunakan tingkat itu disediakan ya Bapak Ibu. Nah, kalau misal lansia itu seharusnya disediakan alat juga agar mempermudah untuk naik atau turun kereta tersebut. Kemudian yang ketiga, memberikan pelayanan khusus bagi lansia di puskesmas. Nah, ini kalau misal ada lansia yang berobat ke puskesmas, biasanya itu harus didahulukan ya Bapak Ibu. Soalnya kalau misal harus menunggu lama seperti kita berjam-jam atau harus antri, itu kan kadang ada yang nggak kuat berdiri, atau mungkin lansia tersebut gimana ya, kalau misal terlalu lama duduk juga biasanya ada yang nggak kuat seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang keempat itu memberikan pelayanan atau loket khusus dan keringanan biaya untuk pembelian tiket di tempat rekreasi, tiket untuk perjalanan. Nah, di sini loket khusus gunanya supaya lansia tersebut tidak mengantri. Biasanya kalau misal mau bepergian beli di loket kereta, itu kan ngantrinya luar biasa panjangnya ya Bapak Ibu, apalagi di tempat rekreasi. Nah, kalau lansia tersebut harus mengantri lama juga, lansia tersebut biasanya nggak kuat. Nah, seharusnya itu ada pelayanan loket khusus untuk lansia tersebut supaya mempermudah, karena kan lansia juga kan sudah tidak sesehat kita gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari pemeran pemerintah yang sudah saya jelaskan, apakah Bapak Ibu sudah paham semua atau mungkin ada yang ditanyakan? Sudah paham, Bu. Ya baik, terima kasih ya Bapak Ibu ya.